Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa dalam ibadah GKI Tanjung Karang. Kita melalui hal yang sulit saudara, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berpengharapan di awal bulan yang baru ini. Kita yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan doa-doa kita. Saudara di rumah dan kami pun di rumah, doa kita naik kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong negeri kita sehingga segera ada pemulihan dan kita boleh bersama-sama beribadah di gereja. Terus berdoa saudara untuk keluarga, untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa dan negara kita. Itulah yang dapat kita persembahkan di saat-saat seperti ini. Tuhan memperhitungkan dengan berkat-berkat-Nya. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Salam jemaat Tuhan, puji syukur pada saat ini kita sudah memasuki di bulan Mei. Minggu ini adalah tanggal 3 Mei 2020. Tentunya bulan ini bersama-sama kita jadikan sebagai bulan pengharapan kita, karena sudah 7 minggu kita tidak bersama-sama di dalam ibadah di gereja dan kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Puji syukur, dan saya melihat jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang semuanya dalam keadaan baik, dalam sukacita, dalam keadaan sehat-sehat karena mengikuti aturan yang berlaku baik dari pemerintah ataupun mensosialisasikan kesehatan dalam kehidupannya sendiri dalam keluarga. Pada saat ini dalam tema khotbah minggu ini saya mengambil satu tema hidup dalam kesederhanaan yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Namun sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini oleh karena kasih anugerah-Mu, Engkau tetap menyertai kami dalam kekuatan. Kami tidak membaca firman-Mu dan untuk merenungkan firman-Mu, biarlah ibadah pada saat ini di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, dari firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 ini akan menyatakan sesuatu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, di dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kata sederhana, dalam hal ini adalah bisa diartikan dalam bijak, kemudian bisa diartikan dalam suatu kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, dan sebagainya. Maka dalam tema ini saya kira menjadi suatu tepat Jemaat GKAI Tanjung Karang dalam 7 minggu, 7 pekan ini kita ada di rumah, sudah bisa merasakan perjumpaan keseriusan kita kepada Tuhan akan membawa kehidupan kita di dalam kesederhanaan. Dan kata kesederhanaan mengacu kepada sesuatu kehidupan yang sangat luar biasa, yang dapat menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka tidak ada kata lain, tidak ada prinsip lain. Kata kesederhanaan harus menjadi pola, harus menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip-prinsip apa yang hidup dalam kesederhanaan yang Tuhan atau Alkitab ajarkan kepada kita? Yang pertama adalah kembali kepada hakikat kita saat kita diciptakan. Di ayat 6, ayat 7, dan ayat ke-8 tadi menyatakan, saat kita hadir kita tidak membawa apa-apa, dan saat kita nanti keluar kita pun tidak membawa apa-apa. Kondisi ini dalam kehidupan kita, kalau kita di dunia diberikan berkat, kita di dunia kan diberikan kekayaan, kecukupan, dan tentunya orang yang sederhana akan berkata demikian. Kekayaan ini atau hidup ini atau kecukupanku ini itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita untuk mendapatkan. Karena di dalam kehidupan untuk mengembalikan hakikat kita yang kita rasakan dari ciptaan Tuhan, yaitu diri kita, benar-benar Tuhan memberikan kehidupan kita supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih kemuliaan Tuhan. Maka mari bersama-sama saudara yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, khususnya dalam tema kita pada saat ini, hidup dalam kesederhanaan, mari kita kembali kepada hakikat. Saat Tuhan menciptakan kita, kita tidak memiliki apa-apa, dan pada saat kita nanti dipanggil Tuhan, kita juga tidak membawa apa-apa. Karena semuanya yang kau miliki benar-benar adalah anugerah Tuhan. Prinsip yang kedua, hidup dalam kesederhanaan adalah menghargai berkat Tuhan. Di ayat yang ke-8 tadi menyatakan, sungguh asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saat ini juga kita bisa merasakan betapa dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau ada makanan dan pakaian, dikatakan ayat ke-8 itu cukuplah. Dan ini korelasinya kepada kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Karena nilai diri kita bukan diukur dari kekayaan kita di dunia. Bukan karena perjuangan kita untuk mencapai kehormatan, mencapai penghargaan kepada dunia atau manusia. Tetapi bagaimana kita bisa pada saat ini benar-benar mengambil suatu sikap, mengambil suatu kehidupan kita untuk menghargai berkat yang Tuhan hadirkan bagi kita. Di dalam Ibrani ayat 13, pasal 13 ayat 5 itu juga mengatakan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ini sungguh-sungguh bukan karena kita miskin, bukan karena kita tidak memiliki apa-apa. Meskipun kita diberikan kesempatan untuk kaya, tetapi memilih hidup dalam kesederhanaan di hadapan Tuhan, engkau menjadi berkenan di hadapannya. Nilai dirimu bukan karena harta kekayaan dunia, bukan karena kehormatan manusia yang di sekitar yang memberikan penghormatan padamu, tetapi betapa engkau diberikan satu nilai tertinggi oleh Tuhan di saat engkau mau menghargai berkat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Prinsip yang ketiga adalah terlibat dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Ayo, kepada prinsip yang ketiga ini adalah kewajiban, adalah suatu tuntutan
bagi orang Kristen untuk kita melakukan apa yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Pada saat ini banyak sekali orang yang sedang berjuang. Banyak sekali orang sedang melakukan. Banyak sekali orang sedang memberikan bantuan sosial serupa apapun. Tetapi harus diingat bahwa semuanya yang kita berikan harus kembalikan dalam kemuliaan Tuhan. Dan kembali dalam rancangan atau rencana Tuhan. Ini menjadi suatu titik akhir dalam kehidupan kita. Karena tidak ada manusia yang akan bertahan dalam dunia ini. Tapi kita masing-masing akan kembali kepada hakikat. Dalam rencana Tuhan. Kembali di dalam panggilan Tuhan. Yaitu kembali dalam kehidupan kita. Yaitu menikmati panggilan Bapa di surga. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Semua manusia akan mati. Semua manusia akan meninggal. Semua manusia akan masuk dalam tata kemuliaan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Alkitab Indonesia, mari kita bersama-sama. Sudah lama rasanya kita tidak bersama-sama dalam tatap muka di gereja, tetapi melalui khotbah-khotbah YouTube seperti ini, saya sedang berjuang juga untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, remaja, anak-anak sekolah minggu hidup di dalam perlindungan. Kalau dulu kita tidak mungkin sempat bersama keluarga, tapi masa-masa ini Tuhan menghendaki bersama keluarga kita melayani Tuhan, bersama keluarga kita menyembah Tuhan. Orang yang mencari kehormatan, yang masih berjuang mencari nilai diri kepada dunia atau manusia, sudah saya katakan pasti belum selesai terhadap kehidupan sendiri secara rohani. Seharusnya kita berjuang untuk mencari nilai diri kita hanya kepada Tuhan. Belajarlah pada saat ini untuk hidup dalam kesederhanaan kita, sehingga engkau bisa mempersembahkan dalam hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Mari jemaat GKI Tanjung Karang, kita harus berjuang untuk tampil hidup dalam kesederhanaan. Mulai saat ini, bersama suamimu, bersama istrimu, bersama anak-anakmu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur hari-hari kami dalam penyertaan Tuhan. Bulan Mei ini akan menjadikan suatu tema hidup kami sebagai bulan pengharapan. Peristiwa ini, pandemi COVID-19 ini, kiranya permohonan kami Tuhan boleh cepat selesai. Karena Engkau yang bisa Tuhan, karena Engkau yang sanggup. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, provinsi kami, kota kami, kabupaten kami di Lampung ini, di dalam berkat-berkat Tuhan, dan seluruh masyarakat, dan hamba-hamba Tuhan, dan gereja-gereja yang pada saat ini menyuarakan suara kebenaran di dalam Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat satu persatu dalam keluarga. Engkau lindungi, Engkau berkati, jauhkan dari sakit penyakit, dan Engkau tetap Tuhan menjadi kebahagiaan dalam keluarga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami berdoa bagi setiap apa yang kami butuhkan akhir-akhir ini. Bersama keluarga kami ingin terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Doa, permohonan ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat untuk berdoa dan meneruskan doa Bapa kami. Mari jemaat, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang akan memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah. Tuhan memberkati. Salam.